Di pertemuan 12 kita sudah belajar finite state machine, kemudian, contoh rangkaian sekuensial. Contohnya adalah kemarin counter ya. Contoh pertama ini yang counter up, jadi hanya bisa up saja, satu arah saja. Kemudian contoh kedua itu counter yang bisa up dan down. Di sini ada input X. Nah, kalau X-nya 1 maka dia akan up ya, naik. Misalnya dari state 101 ke 110, terus ke 111, terus kembali lagi ke 00 dan seterusnya. Tapi kalau X-nya 0 atau X aksen, dia arahnya yang sebaliknya, menjadi counter down, counter turun. Misalnya dari 101 diberi input X aksen, dia pindah ke 100, diberi X aksen lagi, pindah ke 011 dan seterusnya. Kemudian di contoh ketiga, bedanya dengan contoh kedua adalah di sini ada output. Di contoh kedua tadi belum ada output, di contoh 3 ada output, yaitu ketika berada di state atau status 111. Nah, ini nama outputnya Z ya, variabel Z. Nah, kalau ada di status 111, ini akan menghasilkan output Z atau Z-nya sama dengan 1. Jadi di bending counter yang kedua, bedanya ada output. Jadi ini bisa counter up dan down juga ya. Kemudian di contoh yang keempat, ini sedikit berbeda dengan contoh 3, karena untuk menghasilkan output ini ada syaratnya, yaitu ditentukan oleh nilai input. Di contoh ini adalah output Z itu baru bisa diperoleh kalau berada di state 111 dan inputnya adalah X. Nah, jadi sekarang kalau dari 000 dapat input X aksen atau X sama dengan 0, walaupun berada di state 111, itu tidak menghasilkan output atau Z-nya tetap sama dengan 0. Nah, itu 4 buah contoh counter ya yang sudah kita pelajari di pertemuan 12 kemarin. Nah, coba eh, kalian ingat-ingat kembali ya. Kemarin kita sudah belajar 2 macam model rangkaian sekuensial ya. Ada yang disebut rangkaian Moore dan ada juga yang disebut rangkaian Mealy. Kalau contoh 4 ini kategorinya masuk model Moore atau Mealy nih? Ada yang ingat? Jadi outputnya itu ada di status 111 hanya jika inputnya X-nya sama dengan 1. Ini baru ada output. Nah, kalau model kayak gini, ini modelnya Moore atau Mealy? Ada yang ingat? Ada 36 yang join. Coba kita tengok yang model 3 ya, contoh 3. Nah, kalau contoh 3 ya, contoh 3 ini outputnya nggak pakai syarat input. Pokoknya kalau berada di status 111 ada output. Nah, Z-nya sama dengan 1. Kalau contoh 3 ini model apa? Moore apa Mealy? Halo, ada pendapat? Iya, modelnya adalah model Moore ya. Yang contoh 4 itu modelnya masuk contoh Mealy. Jadi Mealy itu output itu dipengaruhi langsung oleh input. Bedanya di situ ya. Jadi model Moore dan Mealy sudah kita pelajari. Kemudian kemarin kita juga sudah pelajari juga ya notasi finite state machine, kemudian flip-flop. Nah, berbagai macam flip-flop sudah kita pelajari. Kemudian contoh kasus ya, contoh kasus untuk memodifikasi suatu flip-flop menjadi flip-flop yang lain. Ya, di banyak contoh kasus di sini contoh 1 itu kita modifikasi flip-flop SR, flip-flop basic menjadi flip-flop D.
Jadi ini flip-flop SR dimodifikasi ditambahi input S dan R-nya ya menjadi seperti ini. Jadi sekarang karakteristiknya sama dengan flip-flop D. Kemudian di contoh yang lainnya ini flip-flop T ya. Flip-flop T dibentuk menggunakan flip-flop SR. Jadi input SR ini ditambahi dengan dua buah gerbang ini ya. Kemudian di contoh 3 flip-flop JK. Nah, kita bentuk flip-flop JK menggunakan SR ini ya. Jadinya ini hasilnya. Kemudian contoh 4 itu kita membentuk flip-flop sembarang, dalam hal ini adalah flip-flop L ya, dari flip-flop JK. Jadi JK dimodifikasi sehingga karakteristiknya menjadi flip-flop L. Nah, ternyata sederhana ya, solusinya hanya diubah seperti ini. Dan terakhir contoh 5, kemarin sudah kita pelajari untuk membentuk flip-flop GM, ini juga flip-flop sembarang ya. Dengan flip-flop JK juga di sini ya. Dan solusinya kita lihat ini ya. J-nya disambungkan ke gerbang OR dan K-nya ke gerbang N. Nah, sekarang setelah dimodifikasi flip-flop JK ini sekarang karakteristiknya sama dengan flip-flop GM. Oke, itu yang kemarin kita pelajari di pertemuan 12 ya. Sebelum lanjut ke materi pertemuan 13, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Bahasan kita kali ini adalah tentang rangkaian counter. Tadi di pengantar kita sudah ketahui, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam counter ya. Nah, di pertemuan ini fokus kita adalah bagaimana cara merancang atau mendesain rangkaian counter itu. Kalau sebelumnya kita hanya tahu, oh counter itu ada yang up, ada yang bisa up dan down, ada yang bisa menghasilkan output, dan menghasilkan output tergantung input ya. Nah, di sini di pertemuan ini kita nanti akan pelajari bagaimana merancang sebuah counter. Di pertemuan 13 ini nanti kuisnya K13 2% ya. Dan nantinya ada tugas T13, bobotnya 8%. Oke, contoh pertama. Di contoh pertama ini kita diminta mendesain rangkaian counter di mana counter itu bisa berfungsi sebagai counter biner atau counter gray. Kemudian flip-flop yang digunakan adalah flip-flop T dan model rangkaiannya model Moore. Nah, input dari rangkaian counter yang akan dibuat ini adalah G, ya variabel G, di mana kalau G sama dengan 0, maka counter itu berfungsi sebagai counter biner. Kalau G sama dengan 1, counter itu berfungsi sebagai counter bilangan gray. Kemudian outputnya, ini ada 3 bit ya, output 1, 2, 3. Nah, karakteristik atau tabel operasi flip-flop T seperti ini. Jadi, kalau T diberi input 0, maka next state-nya itu sama dengan present state atau QT, atau istilahnya hold ya, tidak berubah. Kalau T-nya diberi 1, next state-nya itu kebalikan dari present state atau toggle. Nah, ini spesifikasi di contoh 1 ini, jadi output-nya nanti 3 bit. Oleh karena itu, counter yang akan kita buat ini nanti akan ada 8 state ya. State 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari mana 8 ini? Karena outputnya 3 bit. Jadi dengan output 3 bit, ini akan ada 8 kombinasi atau 8 kemungkinan. Kemudian untuk urutan bilangan biner, ini ya,
Dari 000, 001, dan seterusnya sampai terakhir nanti 111. Ini urutan biner biasa. Untuk urutan bilangan Gray, ini yang kanan, ada yang sama, ada yang beda. Ya, misalnya dari 000 ke 001 ini sama dengan biner biasa ya. Tapi dari 001 bilangan Gray langsung ke 011. Oke, jadi 011 ini kalau bilangan Gray itu nilainya sama dengan 2 ya, desimalnya 2. Ya, ini udah beda dengan biner biasa kan. Kemudian kalau 3 itu bilangan Gray-nya 010. Dan seterusnya ya. Oke, nah masih ingat cara membuat urutan bilangan Gray? Kita pernah pelajari ya di kelas ya. Ada yang masih ingat caranya? Oke, kata kuncinya adalah dengan pencerminan ya. Bagi yang kebagian tugas kemarin ya, tugas rangkaian kombinasional yang ada bilangan Gray, maka mau nggak mau harus membuat urutan, daftar urutannya ya, untuk bisa mengerjakan soal tugas di situ. Oke, sampai di sini bisa ke gambar apa yang akan dibuat? Oke, jadi nanti kita targetnya membuat rangkaian counter. Langkah pertama adalah kita akan gambarkan finite state mesinnya. Nah, tadi kita tahu jumlah state-nya ada 8. Nah, di contoh ini kita lihat state-nya misalnya diberi nama ini S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, sampai S7. Ini nama state-nya. Kemudian coding atau pengkodean binernya, ya S0 ini dengan 000, S1 01, kemudian S2 0100, dan seterusnya. Jadi ini pengkodeannya urut biner ya. Oke. Nah, selanjutnya kita harus menggambarkan arah panah perubahan dari satu state ke state berikutnya setelah diberi input. Di spesifikasi soal ini tadi disebutkan bahwa jika inputnya itu G, maka counter ini berfungsi sebagai counter biner, artinya urutan bilangan biner biasa. Nah, kita akan gambarkan sesuai dengan yang mudah saja dulu ya, urutan biner biasa. Jadi dari state 0 ya atau 000, kalau kita beri input ya, ini coba saya coret di sini supaya lebih jelas. Karena perhatikan ini sudah diganti dengan don't care ya. Nah, sebelumnya aslinya sebenarnya mula-mula gini ya. Itu G aksen ya. G aksen itu artinya G sama dengan 0 ya. Kalau G sama dengan 0 itu kan counter biner ya. Jadi ini sebelum jadi apa? Don't care ini sebenarnya bisa seperti ini ya, mula-mula. Nah, ini. Jadi kalau dari 000 diberi input G aksen atau G sama dengan 0, dia pindah ke 001. Kemudian dari 001 diberi input G aksen ini yang background-nya warna biru ini ya. Ini dia pindah ke 010. Dari 010 diberi G aksen lagi pindah ke 011 atau S3. Dari S3 diberi input G sama dengan 0 pindah ke S4. Terus diberi input G aksen lagi pindah ke S5, diberi lagi G aksen pindah ke 6, dan diberi input G aksen lagi. Jadi dari sini ya, ini sebenarnya G aksen mula-mula ya. Nah, ini akan pindah ke S7. Dari S7 kembali lagi ke S0 dan seterusnya. Ini urutan biner biasa. Oke. Sampai di sini bisa diikuti? Yang mau bertanya silahkan diaktifkan mic-nya ya. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya. Jika nggak ada berarti sudah cukup jelas ya.
Baik, sekarang yang kedua kita coba buat urutan untuk bilangan Gray. Urutan bilangan Gray, kita bisa lihat yang kanan ini ya. Jadi 00 diberi input G sama dengan 1 atau G pindah ke 001. Jadi di sini sebenarnya ya dari 000 sekarang ini yang Gray ya. Ini dari sini. Nah, ini inputnya adalah G. G itu sama dengan G1 ya. G sama dengan 1. Dari 000 dia pindah ke 001. Nah, sekarang perhatikan, kenapa ini ada don't care? Karena dari 000 mau diberi input G sama dengan 0 atau diberi input G sama dengan 1, dia tetap di 001. Nah, jika terjadi seperti itu, bisa dituliskan secara lengkap seperti ini, ada dua panah ini ya, di aksen sama G, atau kalau mau diganti dengan don't care, itu juga boleh. Itu masalah penulisannya aja. Oke, jadi don't care ini asal-usulnya karena dari 000, apapun inputnya, dia akan pindah ke 001. Oke, udah tahu ya asal-usulnya ya, dari mana don't care itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan, masih urutan bilangan Gray. Dari 001, dia lanjutannya ke 011. Ini 001, diberi input G pindah ke 011, S3. Ini sudah beda ya dengan urutan biner biasa nih. Kalau biner biasa kan dari sini ke sini. Nah, untuk bilangan Gray dari S1 ke S3. Kemudian dari 011 dia beri input G, dia pindah ke 010. Nah, S3 langsung pindah ke S2 ini ya, yang warna merah ini. Dari 010 diberi input G pindah ke 110. S2 langsung pindah ke sini, S6. Ya, jadi urutannya udah beda jauh ya dengan biner biasa. Dari 110 pindah ke 111. Nah, sekarang kita lihat ini ada don't care lagi, artinya biner biasa dari 110 itu juga ke 111 atau state 6 ke state 7. Gray juga sama. Jadi ada dua perubahan status yang sama antara bilangan biner dan Gray di sini ya, yaitu dari 0 ke 1 dan dari 6 ke 7. Oke, kita lanjutkan untuk yang bilangan Gray dari 111 pindah ke 101. Sini. Dari 101 pindah ke 100. Ini. Kemudian dari 100 dia akan kembali lagi ke awal ya, ke 000. Dari 100 pindah ke 000. Nah, dengan demikian gambar finite state machine ya sudah lengkap. Semua kemungkinan sudah kita gambarkan. Oke. Ini syarat pertama. Ini harus benar. Kenapa? Karena langkah-langkah selanjutnya ya kita akan berdasarkan apa yang kita gambar di sini. Kalau gambar di sini salah, otomatis langkah selanjutnya itu juga akan salah. Jadi pastikan gambar finite state machine itu sudah benar. Kalau perlu cek recheck lagi ya, sampai yakin ini sudah tidak ada yang salah. Oke, itu cara menggambarkan finite state machine untuk kasus ini. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah kita akan memindahkan apa yang sudah kita gambar di finite state machine ini ke tabel transisi keadaan. Ya, tabel transisi. Nah, tabel transisi itu kalau lengkap akan ada 5 macam kolom, yaitu present state, input, next state, flip-flop, dan output. Jadi kalau lengkap ada 5 macam ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tabel ini mula-mula kosong. Ya, kebetulan di sini kita sudah langsung lihat isinya ya.
Ini mula-mula kosong, jadi kita akan mengisikan seluruh kotak di tabel ini. Kalau kita lihat di sini barisnya ada 1, 2, 3, 4, 8 kali 2, 16 baris ya, 16 baris di sini. Kemudian kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kolom dan 16 baris. Nah, ini kalau dikalikan berapa itu? 15 kali 16. Nah, 15 kali 15, 225, ya 240-an kotak ya. Jadi ada 240-an kotak ini yang akan kita isi. Mula-mula kosong kan, kita akan isi sesuai dengan finite state machine yang sudah kita gambar tadi. Nah, untuk mudahnya, kita tidak langsung ke area biner ya. Kita bisa langsung ke area desimal dulu. Misalnya state, ya ini S0, S1, S2, dan seterusnya. Kita ke nomor state-nya aja dalam angka desimal. Jadi misalnya ini ya, present state ya. Dari 0, state 0. Oke. Kemudian dapat input G. Nah, ini inputnya dua macam kan, bisa 0, bisa 1 ya. Sehingga untuk satu state ini akan ada dua baris jadinya. Total state ada 8, ini jadi 16 karena setiap state itu akan mendapatkan dua macam input, yaitu G0 dan G1, sehingga jadi dua baris. Oke, coba kita lihat yang area desimal dulu ya, supaya lebih mudah. Jadi yang desimal itu yang ini ya, kolom yang ini sama yang ini. Present state ke next state. Jadi misal, ya, dari state 0, kalau dapat input G-nya 0, maka dia pindah ke state 1. Ya, ini kan, dari sini kan. Kemudian dari state 0, kalau dapat input 1, dia juga pindah ke state 1. Yang ini ya. Nah, jadi dua-duanya akan menyebabkan pindah ke state 1. Kemudian sekarang state 1 yang ini ya. Nah, dari state 1 kalau dapat input G sama dengan 0, dia pindah ke state 2. Ya, ini. Yang ini ya. Kemudian yang bawahnya dari state 1 dapat input G sama dengan 1, dia pindah ke state 3. Itu yang ini. Nah, oke. Kemudian kita coba satu lagi. Misal ya. Jadi ketika kita nanti ngisi tabel, kita hanya berdasarkan gambar finite state machine. Oke, misal ini saya lompat ya. Sekarang di state 5. State 5. Oh, ini dibersihkan dulu. State 5 ya. Nah, ini. Kalau dapat input G sama dengan 0 atau G aksen, berarti pindahnya ke S6. Yang kita lihat nih, state 5 ini dapat input G sama dengan 0, pindahnya ke state 6. Kalau dapat input G sama dengan 1, ini ya, yang ini ya, berarti pindahnya ke S4. Dari state 5, dapat input G sama dengan 1, pindahnya ke state 4. Oke, bisa? Dilanjutkan bisa ya? Cara mengisinya. Nah, jadi ikutin aja apa yang ada di finite state machine. Kalau binernya desimal yang sudah kita isi, nah binernya kita tinggal ubah aja dari biner ke dari desimal ke biner ya. Ini. Misalnya ini 5 itu berarti kan 101 kan. 6 110. Sini 7 111. Nah, gitu. 2 010. Jadi binernya ini ngikuti apa yang ada di kolom desimal. Itu cara mengisi ya present state, input, dan next state. Sudah 3 macam data di kolom tabel ini yang sudah kita isikan. Jadi dari present state sampai next state ini 100% ngambil dari gambar FSM. Jadi bisa dibayangkan kalau FSM-nya salah, otomatis yang ini juga
bisa salah. Ya, bahayanya di situ. Jadi pastikan penggambaran dari Finite State Machine itu 100% benar. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang untuk flip-flop itu bagaimana cara mengisinya? Jadi gini, di contoh ini, contoh satu ini ya, jadi kita punya ini blok diagram seperti ini kan. Output-nya itu ada 3 bit ya. Nanti 3 bit ini output-nya. Kemudian perlu kita diketahui bahwa setiap output itu membutuhkan satu flip-flop. Jadi nanti akan ada flip-flop ya, ini 3 buah. Kebetulan di contoh ini semuanya pakai flip-flop T ya. Ini misalnya yang ini TA, ini yang B, ini yang C. Ada 3 buah flip-flop T. Nah, tiap flip-flop T itu kan ada inputnya ya. Ini kan T kan. Ya. Nah, input flip-flop yang A ini nanti dikemanakan, disambungin apa, ditambahi apa. Yang B juga, jadi setiap input flip-flop mau diapakan, diberi tambahan apa ya. Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang akan kita desain ya. Terus nanti G-nya ini input G disambungkan kemana. Oke, bisa ditangkap ya idenya ya. Nah, sekarang kita akan isi tabel yang flip-flop ini. Tujuannya adalah nanti kita akan bisa mendapatkan fungsi, di mana fungsi itu merupakan rangkaian yang akan ditambahkan di input. Nah, di sini flip-flop T-nya kita sebut aja misalnya TA, TB, sama TC. Ya, kita beri nama itu. Nah, sekarang kita lihat yang flip-flop A dulu, yang TA ini. Kolom yang A ya. Kolom A ini. Oke, ini kayaknya saya coba keluar dari ini. Nah, jadi ini kolom ini ya. Ini yang akan coba kita isi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Maka perhatikan di bagian present state yang kolom A ini dan next state-nya ini disebut dengan NA ya. Perhatikan yang sama-sama ada A-nya. Oke. Karakteristik dari flip T adalah ini ya. Kalau T-nya diberi 0, next-nya hold atau tidak berubah. Kalau diberi input 1, next state-nya berubah. Toggle itu berubah ya. Nah, sekarang logikanya kita balik. Kalau next state-nya tidak berubah atau hold, berarti T-nya berapa? Logikanya sekarang jadi seru itu. Ya. Nah, kita lihat sekarang ya, next state. Ini ya misalnya nih baris yang pertama ini. Next state-nya 0, present state-nya 0. 0 menjadi 0. Ya, 0 menjadi 0, itu berubah apa tidak? Tidak berubah kan? Kalau tidak berubah, berarti T-nya berapa? T-nya 0. Oke, coba kita lihat yang bawahnya lagi. Present state-nya 0, next state-nya 0. Wah, berarti hold lagi ya, maka T-nya 0. Oke, coba kita lompat yang ini, yang baris ini ya. Ini coba kita ya. Nah, nanti kalau ngisi sih urut ya sebaiknya. Nah, ini supaya mempercepat waktu, kita coba lompat sini ya. Kita lihat ini, present state-nya mula-mula 0, next state-nya 1. Nah, dari 0 jadi 1. Nah, kalau kita lihat di karakteristik flip-flop T, berarti T-nya sama dengan 1 ya. T-nya sama dengan 1. Itu cara ngisinya. Oke, coba yang atasnya nih. Kita lihat T-nya 1 apa benar. Nah, sebelumnya 0, next-nya 1. Oh iya betul ya, maka T-nya jadi
1. Kita coba lompat yang ini, baris ini ya. Sebelumnya 1, next-nya 1. Wah, berarti hold ya, tidak berubah, maka T-nya 0. Paling bawah misalnya, sebelumnya 1, next-nya 1. Oh, berarti T-nya 0. Coba yang ini sekarang, sebelumnya 1, next-nya 0. Nah, maka T-nya 1. Sangat gampang ya cara ngisinya. Ini menggunakan flip-flop T. Kalau flip-flopnya beda, ya beda cara ngisinya ya. Jadi yang penting logiknya ya, logiknya kalian bisa dapatkan ya untuk mengisikan di dalam tabel transisi ini. Silakan jika ada yang punya pertanyaan. Oke, cukup jelas. Baik, kita lanjutkan yang B ya. Tadi kan flip-flop A ya. Kalau yang flip-flop B, maka yang kita lihat adalah kolom B. Ini. Tadi kalau kolom A, sekarang kolom B. Yang next state-nya ini yang diberi nama NB ya. Jadi penamaan ini nanti bisa beda-beda ya. Di contoh yang lain mungkin kita akan lihat penamaan yang dengan cara yang lain. Kemudian flip-flopnya yang flip B. Di sini disebut dengan TB. Caranya sama. Jadi misal ini ya, misal yang ini, present state-nya 0, next state-nya 1. Berarti toggle atau berubah ya. Maka T-nya adalah 1. Kita lompat misalkan sini. Present state-nya 1, next state-nya 1. Tidak berubah, berarti T-nya 0. Ini, sebelumnya 1, next-nya 1. Tidak berubah lagi, T-nya 0. Paling bawah, sebelumnya 1, next-nya 0. Berubah, berarti T-nya 1. Demikian seterusnya. Mudah ya cara mengisinya. Kemudian coba kita lihat yang kolom C. Kolom C berarti ini untuk flip-flop T ya. Ini present state-nya C, next state-nya adalah NC. Nih, ini nanti untuk mengisikan kolom flip-flop yang C. So, yang baris awal ya. Mula-mula 0, next state-nya jadi 1. Berubah, kalau berubah berarti T-nya 1. Kemudian ini coba lompat ke sini. Sebelumnya 1, next-nya 0. Berubah juga kan, 1 ke 0, T-nya 1. Lompat ke sini. Sebelumnya 1, next-nya 0. Berubah lagi, T-nya 1. Terus ke sini. Sebelumnya 1, next-nya 0. Ini T-nya 1 lagi. Oh, ini banyak yang T-nya 1 ya. Paling bawah, 1 menjadi 1. Oh, ini tetap, berarti T-nya 0. Oke, dengan demikian kolom flip-flop ya, TA, TB, TC kita sudah bisa isi secara lengkap. Yang punya pertanyaan langsung aja ya diaktifkan mic-nya. Itu cara mengisi kolom flip-flop. Nah, sekarang kita tinggal mengisi yang kolom output, tinggal 1 ya. Yang present state sudah, input sudah, next state sudah, di mana
present state, input, dan next state ini 100% memindahkan apa yang ada di finite state machine. Kalau di kolom flip-flop, ini kita sedikit berpikir, ya, berdasarkan karakteristik dari flip-flop yang digunakan. Nah, kolom selanjutnya adalah kolom output. Untuk kasus counter, ini kan kasusnya counter ya, maka kolom output ini sama dengan present state. Jadi, kita hanya kopas saja apa yang ada di present state. Oke, jadi bisa cepat dan mudah. Dengan demikian, tadi berapa? 240 kotak ya. Kita sudah bisa isikan semua. Oke, sampai di sini bisa diikuti.